terjadi keseluruhan organisasi dan mulai dari awal daripada undang-undang advokat itu dibahas dan kita lakukan sekarang 10 tahun yang lalu, memang itu adalah merupakan suatu undang-undang produk agama membawa dampak kepada penegakan hukumnya seperti yang kita rasakan sekarang. Murad Malik, pada intinya ada satu kalimat kata yang dikatakan dari rekan saya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menyuruh, memerintahkan kepada kami untuk melakukan hukum. Apakah negara yang melakukan? Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung menyuruh kami untuk melakukan hukum. Mohon dicatat, karena kalau kalian nanti Komisi 3 dan DPU dengan Mahkamah Agung itu adalah sektor. Mahkamah Agung meminta kepada Peradi untuk melakukan hukum. Subhanallah, negara yang sudah datang lagi negara apa? Dengan caranya agar supaya Peradi itu bergabung kepada Peradi. Kita sudah menjelaskan Peradi itu bukan organisasi seperti mandatori undang-undang ormas. Peradi itu memiliki legalitas adalah BHP, Badan Hukum Privat, berbasis pendirian, bukan berbasis anggota, bukan organisasi. Apakah Anda sudah tahu ke sana? Inilah kelakuan pertama. Ironis sekali, hanya tumpuan bapak-bapak Komisi 3 inilah sebagai kontrol tegak hukum ini. Belum lagi rekan saya dari sana banyak laporan. Itu inti pertimbangan dalam diskriminasi. Kita sudah menjelaskan, Bapak pimpinan Mahkamah Agung, kalian sudah melakukan diskriminasi. Kalian berproduk surat 052 tahun 2010 menetapkan 3 organisasi, Peradi, KAI, Peradi. Ada dalam pelajaran surat ini Bapak Ketua. 052. Berapa minggu kemudian dia terbitkan lagi surat 064 menjelaskan Mahkamah Agung tidak dalam tataran mencampuri urusan organisasi advokat. Bagus sekali, indah sekali. 2 minggu kemudian dia terbitkan lagi surat dalam lembarannya saya Bapak Ketua 065 dipertegas lagi bahwa organisasi advokat itu ada 3, Peradi, KAI, Peradi. Setahun kemudian tiba-tiba dia keluarkan surat 089 yang membawa malapetaka. Lebih tinggi surat 089 daripada undang-undang. Subhanallah. Ya Allah, inilah barangkali tugas Komisi 3 ini yang mulia, yang saya hormati. Harapan kami menjadi pemikiran buat kita. Kita sudah mengatakan kepada Mahkamah Agung, ini diskriminasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 dengan PP dan tahun Nomor 5 tahun 2010. Ini diskriminasi. Masa surat cepopon, surat sehelai ini lebih tinggi daripada undang-undang. Subhanallah. Sudah kita menjelaskan. Mahkamah Agung, ini diskriminasi. Kamu sudah mengakui dan menerbitkan 3 pucuk surat, mengakui 3 organisasi. Kenapa kamu menerbitkan surat 089? Bahkan ironinya lagi, kata-kata diskriminasinya Bapak Ketua dengan Bapak Anggota yang mulia pada butir kedua, para ketua pengadilan tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal sekian. Apakah tepat orang kedua Mahkamah Agung menulis pakai kata harus? Bapak Ketua yang mulia, para anggota Komisi 3 sama ada sedikit emosional saya karena saya pernah menyaksikan, saya pernah penasihat hukum tereksekusi mati, sudah kena di tiang tembak oleh komando, oleh perintah hukum mengatakan tidak pakai kata-kata harus kamu mati. Ini seorang ketua Mahkamah Agung menulis redaksi surat harus.
Sudah ditiang tembak di klien saya, bagaimana hasil saya Pak? Saya jawab, pengadilan menjawab, tidak pakai kata-kata harus. Inilah pendekatan kalimat kata dengan rasa bahasa kata-kata harus yang jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Itu pun kita katakan kemarin dulu di Mahkamah Agung, Pak Ketua. Coba Mahkamah Agung hanya dengan yang tadi saya katakan awal, disuruh kita harus bergabung kepada Peradi. Andai kalau Peradi itu organisasi advokat, kami tidak bisa. Jadi karena haruskah kami ini melanggar hukum? Itu kira-kira intinya. Jadi sehingga ada pesan mereka menyampaikan perintah kepada kami untuk menemui Komisi 3. Alhamdulillah perhelatan yang sekarang kita lakukan saling bergabung, menyambung menjadi semua, mudah-mudahan dapat jalan keluar. Pimpinan sidang yang saya hormati para anggota Komisi 3 bahwa anggota saya tersebar seluruh Indonesia ribuan. Tapi yang lebih terkhusus lagi, anggota saya yang melayani mencari keadilan yang tidak mampu sebanyak 3.500, yang namanya mereka sudah ngepos diberikan ruangan di tiap pengadilan yang namanya pos adil. Satu pengadilan itu kita siapkan personil 15, tiap-tiap pengadilan sudah ada Bapak pimpinan sidang. Itu kita tidak pernah menunggu biaya karena sudah ada anggaran dari negara melalui pelayanan hukum dari pengadilan. Ini yang paling ironi, yang paling saya pikirkan. Kalau kata-kata yang lain tidak bisa belajar tentang yang lain, masih bisa mereka dengan cara-cara lain. Tapi yang paling berat di sini adalah anggota saya Pak Adil mengabdikan dirinya tanpa dibayar, mengabdi betul-betul membela masyarakat tidak mampu, mendapat kesulitan. Di antara orang kita yang ada di sini ini barangkali tersebut perkara hanya pos adil lah pengadilan yang melayani dengan bantuan cuma-cuma. Ini juga menjadi kendala. Mereka yang menyediakan tempat buat kami pos adil di pengadilan, tapi mereka pula yang menginjak hak-hak kami sebagai advokat. Tidak boleh bersidang. Jadi kalau yang ada menjadi tidak boleh. Kalau yang gratisan baru kita disuruh mereka. Di mana keadilan Bapak pimpinan sidang? Inilah kelakuan Mahkamah dengan berat sakti 089 ini terhalang semua. Ini pengingkaran luar biasa lagi. Harapan kita pengertian masa bakti DPR kemarin itu terjadi perubahan kedua advokatnya tadi terkawal. Jadi sehingga sekarang kembali lagi resah, kembali lagi muslim di persidangan sekarang. Aneh, di mana keadilan Bapak pimpinan sidang? Yang ada duitnya kami nggak boleh. Yang tidak punya duit pos vakum boleh. Saya menulis buku sudah segudang, tidak menulis undang-undang sudah segudang. Saya pertanyakan di mana larangan beracara harus pakai berita acara sumpah PT. Coba tunjukkan. Tidak bisa, tidak ada larangan. Tapi hanya sepotong surat. Ketua Mahkamah Agung, Pak, silakan keluar. Inilah yang terjadi Bapak pimpinan sidang. Ironi sangat sedih. Negara kita ini bukan lagi negara hukum. Negara barbar kalau seperti begini. Atau akankah saya akan dilakukan pelanggaran hukum itu di pengadilan? Karena saya mengatasnamakan ribuan orang. Kalau saya seperti begini akan kita terus kacau republik ini. Nah ini yang terjadi sehingga demikian juga ada produk undang-undang kemarin, undang-undang nomor 16, harapan kita yang membantu masyarakat kecil ini ada perhatian negara. Undang-undangnya begitu indah, begitu baik. Barangkali misalnya anggota-anggota yang lalu kemarin yang lama di sini sama-sama kita bahas. Implementasinya luar biasa Bapak pimpinan sidang. Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pelaksanaannya luar biasa pahitnya di lapangan. Uangnya tidak tahu pergi kemana itu. Kita ajukan klaim 20 perkara yang diterima cuma 2 perkara yang dibayar. Selebihnya tak tahu kemana. Kita laporkan kita cari kemana, tidak akan terbuka. Sebenarnya masih banyak lagi mau kita laporkan di sini, tapi karena
waktu sangat terbatas pimpinan sidang tadi, rekan kami juga masih ada untuk menyampaikan laporan kami. Tapi yang jelas permasalahan hukum kami minta kepada pimpinan sidang bukan hanya kali ini, kami setiap saat hadir dan menyampaikan tentang pelaksanaan penegakan hukum di Republik yang gonjang-ganjing ini. Terkhusus tadi yang saya katakan yang terakhir menjadi perhatian bagi Komisi 3 bahwa Undang-Undang Bandung Nomor 16 Tahun 2011 diancam kegagalan oleh karena pelaku-pelaku koruptor semua yang ada di sana. 67 miliar yang diangkat oleh negara itu kita tidak tahu kemana perginya itu. Semua anggota saya 1.670 pos pampung seluruh Indonesia melaporkan bahwa mereka mengklaim puluhan perkara, tapi yang dibayar cuma 3 perkara, 5 perkara. Selebihnya kita nggak tahu kemana. Kita mintakan penjelasan tertulis resmi ke Kementerian Hukum dan HAM, sampai sekarang tidak mendapat balasan jawaban. Dengan demikian, kalau masih berlanjut seperti ini akan terjadi, baik kita pun diperlakukan tidak manusiawi, bukan hanya lagi di hadapan hukum, tidak manusiawi diperlakukan di pengadilan seperti binatang di dalam persidangan. Begitu juga kita sudah mengabdi, tidak mendapat bayaran, entah kemana pergi yang sampai oleh negara berapa puluhan miliar. Kira-kira demikian pimpinan sidang, barangkali kita perlu dialog lebih jauh tentang yang apa kami